Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa rekan-rekan semua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi seri video tentang pembahasan soal USN Fisika tahun 2018 setelah lama tidak membuat video. Baik, di video terakhir dari seri pembahasan ini kita sudah sampai di nomor 30. Sekarang kita ke nomor 31. Berikut ini pernyataan mengenai sifat bayangan pada cermin. 1, 2, 3, 4 itu pernyataan yang salah. Di sini yang digarisbawahi adalah pernyataan yang salah mengenai sifat bayangan pada cermin cekung. Oke, di sini saya pakai pensil dulu. Oke. Yang pertama, cermin cekung apakah selalu menghasilkan bayangan nyata? Nah, cermin cekung tidak selalu menghasilkan bayangan nyata. Hal ini terjadi karena cermin cekung, kalau kita gambarkan, ini ada fokus, ini ada pusat gelengkungan, ini berarti ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Jika benda berada di ruang 2 dan ruang 3, maka yang terjadi bayangan akan terbentuk di depan cermin sehingga membentuk bayangan nyata. Tapi kalau benda berada di ruang 1 antara cermin dengan fokus, maka bayangan akan ada di ruang 4. Nah, bayangan di ruang 4 ini akan menghasilkan bayangan yang maya. Jadi cermin cekung tidak selalu menghasilkan bayangan nyata. Yang kedua, apakah cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau yang biasa disebut dengan konvergen? Ya, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya karena cahaya nanti pada cermin cekung, dia akan datang dan dipantulkan menuju fokus. Nah, jadi cahaya ini akan terkumpul. Jadi cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Kemudian bisa menghasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda. Betul. Cermin cekung kalau di ruang 1 dan di ruang di ruang 2 dan di ruang 3 akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Namun kalau si benda ada di ruang 1 di antara cermin dan lensa, dia akan menghasilkan bayangan di sini, yaitu maya dan tegak. Jadi bisa menghasilkan bayangan tegak. Kemudian cermin cekung bisa menghasilkan bayangan maya. Ini juga betul. Berarti pernyataan yang salah adalah pernyataan nomor 1. Jadi nomor 31 jawabannya adalah yang A. Cermin cekung selalu menghasilkan bayangan nyata. Salah. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Dua buah lensa masing-masing berkekuatan 10 dioptri, disusun berurutan. Lensa kedua ditaruh 20 cm di belakang lensa pertama. Susunan lensa ini bagaimana dihubungkan dengan sinar matahari? Oke, agar lebih enak kita akan membawa soal ini ke aplikasi Pinta untuk bisa menulisnya dengan gampang. Oke, kita ambil snapshot dulu. Tool snapshot, oke. Kita snapshot nomor 32 ini. Kita buka di Pinta, kemudian kita pastikan. Oke. Kita pastikan di sini. Oke, kita perkecil dulu. Saya perkecil dulu, sebentar saya pause agar tidak terlalu lama menunggu. Oke, kita lanjutkan tadi nomor 32. Oke, dengan soal seperti ini. Dua buah lensa masing-masing berkekuatan 10 dioptri. Baik, kita tuliskan di sini. Berarti P sama dengan 10 dioptri.
Ini terlalu tebal, mungkin kita kecilkan aja sehingga kita bisa tahu fokusnya di mana P sama dengan 100 cm per fokus. Jadi P-nya 10, ini 100 per fokus, sehingga fokusnya sama dengan 100 per 10 sama dengan 10 cm. Jadi kedua lensa ini punya fokus 10 cm. Kemudian lensa kedua disusun di belakang lensa pertama panjang 20 cm. Oke, kalau kita gambarkan kita cari line di sini. Oke, kalau kita gambarkan, nah seperti ini misalnya. Kita pakai agak tebal saja. Oke, kalau kita gambarkan begini. Oke, ini lensa pertama, ini lensa kedua, lensa positif. Nah, ini jaraknya 20 cm. Sehingga kita tahu ini fokusnya 10 cm. Berarti di sini di tengah-tengahnya ini juga 10 cm. Nah, jadi fokus antara lensa pertama dan lensa kedua ini berada di satu titik. Oke, jika sinar matahari dari sini, di manakah letak bayangan pada lensa pertama? Jadi kita bisa hitung. Ini kita pada lensa 1. Oke, pada lensa 1 super F. Pakai ini saja. Super F sama dengan super S0 tambah super S aksen. Oke, di mana fokusnya itu adalah 10 tadi, super 10. Kemudian jarak bendanya karena dari matahari dia tidak hingga atau seperti hingga ditambah super S aksen. Seperti yang kita ketahui, seperti hingga itu sama dengan 0, sehingga super 10 sama dengan super S aksen, sehingga S aksen sama dengan 10 cm. Jadi bendanya nanti akan berada 10 cm atau tetap tepat di titik fokus. Nah, sehingga jarak bayangannya ini 10 cm, sehingga bagi lensa kedua jarak bendanya juga menjadi 10 cm. Ini 10, ini 10. Jadi jarak bendanya 10 cm. Sekarang kita hitung pada lensa kedua. Pada lensa kedua, super F sama dengan super S0 ditambah super S aksen. Oke, di mana super F-nya adalah super 10. Super S0-nya jarak bendanya tadi ini, karena ini 10, maka sisanya tinggal 10. Super 10 ditambah super S aksen. Oke, super 10 kita pindah ke sini, super 10 min super 10 sama dengan super S aksen, sehingga super S aksen sama dengan 0. Jadi atau S aksennya nanti berada di tak hingga. Sehingga jawabannya adalah memfokuskan sinar matahari yang datang padanya. Ini salah karena sinarnya tidak terfokus, kemudian menyebarkan sinar tidak, meneruskan sinar matahari yang datang padanya secara sejajar, betul, atau membelokkan sinar matahari, salah. Jadi yang tepat adalah yang C, sejajaran. Atau kalau kita gambarkan juga sinarnya kan begini. Ini misalnya sinar matahari, kita pakai warna kuning, sinar matahari ke sini, sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian
Kalau pada ini juga sebagai fokus, kalau pada ini sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kalau sinar lewat sini, maka sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Bagi lensa 2, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sehingga sinar datang dan sinar yang keluar di sini sama-sama sejajar. Sehingga nomor 32 jawabannya adalah yang C. Sekarang kita ke nomor 33. Dua sinar datang dari udara ke prisma yang terbuat dari bahan berindeks bias 1,4. Setelah keluar dari prisma, sinar itu bagaimana? Jadi ini prismanya, ini sinar datangnya tegak lurus, di mana indeks bias udara sama dengan 1. Oke, kita lihat ini 30, maka sudut di sini juga 30. Ini sinar datangnya tegak lurus sehingga sudut datangnya sama dengan 0. Ini berarti berimpit dengan garis normal. Oke. Oke. Jadi kita gambarkan Oke, kita pakai ini. Kalau kita gambarkan, ini tadi adalah gambar dari prismanya. Ini sinar datangnya. Oke, ini 30. Oke, kita lanjutkan. Di mana indeks bias prisma, indeks bias udara dulu adalah 1, indeks bias prisma sama dengan 1,4. Oke, sekarang kita masukkan kebersamaan bahwa N Oke, kita hapus dulu bahwa N1 sin sudut datang sama dengan N2 sin sudut bias. Sehingga di sini N1 dari udara 1 sinus sudut datang sinus 0 sama dengan N2 1,4 kali sin sudut bias. 1 kali sin 0, 0. 1,4 kali sin R. Sin R maka sama dengan 0 per 1,4 sama dengan 0 juga. Sehingga R ini adalah 0 derajat. Sehingga di sini sinar biasnya juga lurus berimpit dengan sumbu utama. Sehingga dia di sini membentuk sudut 90 derajat, ini membentuk sudut 30, di sini membentuk sudut 60. Kalau kita buat ini sebagai sumbu utama, oke, sebagai sumbu utama, maka di sini sudutnya menjadi ini 30, ini 60, ini menjadi 30. Berarti sudut datangnya sekarang menjadi 30 derajat. Nah, untuk yang keluar prisma. Sekarang I-nya menjadi 30 derajat. Kita lihat berapakah sudut bias keluar prismanya. Kita masukkan rumusnya. Adalah N1-nya sekarang prisma kali sin I sama dengan N2 sin R. Oke. N1-nya berarti 1,4, sin-nya berarti sin 30 sama dengan N2-nya adalah udara 1 dan sin R adalah sudut biasnya. 1,4
kali sin 30 0,5 sama dengan ini 1 kali sin R 1,4 kali 1,5 0,7 sama dengan sin R. Kita pakai rumus arcus sin, berarti sudut yang menghasilkan sinus 0,7 R-nya adalah 44 derajat, sehingga dia akan untuk sudut begini, di sini 44 derajat, sama di sini sinar yang kedua saya gambarkan, dia juga tegak lurus, kemudian sumbu utama ini 30 menghasilkan 44 derajat. Nah, pada akhirnya kedua sinar bias ini nanti akan bertemu di suatu titik. Jadi kita lihat jawabannya, sejajar pada arah yang sama dengan sinar datang, tidak, nanti sinarnya akan agak menuju ke sini. Sejajar pada arah yang berbeda dengan sinar datang, tidak, bertemu di suatu titik, iya, sinar tidak akan bertemu, tidak. Nomor 33 jawabannya adalah yang C. Baik rekan-rekan semua, mungkin untuk video kita kali ini mungkin nomor 31 sampai 33. Semoga nanti kita bisa lanjutkan di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.